Kejadian ini dialamin sama Fatih dan teman-temannya ketika mendaki di bulan puasa. Dimana sebenarnya ini bukan pertama kalinya nih Fatih mendaki pas lagi puasa. Jadi Fatih ini emang udah sering tuh hiking pas lagi puasa. Jadi dia udah tau lah tuh resikonya kayak gimana. Fatih sendiri adalah seorang santri yang cukup senior di pesantrennya. Dia juga anaknya rajin tuh kalau soal urusan puasa. Karena emang di pondoknya dia tuh juga biasa puasa Senin Kamis. Jadi ya bagi Fatih aktivitas ringan ataupun berat di hari puasa udah kayak biasa aja gitu. Fatih juga sering muncak. Bahkan beberapa gunung dari Jawa Timur sampai Jawa Barat udah dijelajahi. Untuk ngisi gabutnya nih selama puasa dia berencana untuk puncak lagi nih karena emang pengabdiannya tuh udah lama, dia pun diizinkan pada saat itu. Hari itu tepatnya hari Kamis ya, Fatih ini sama 4 orang temannya berencana untuk mendaki gunung di Jawa Barat. Wah, malam Jumat nih. 4 orang itu adalah Bambang, Edo, Wahyu, sama Agus. Nah, khusus si Bambang sama Edo adalah pendaki pemula. Walaupun mereka ini sama-sama santri. Mereka berangkat hari Rabu sore sampai di penginapan sekitar jam 9 malam. Malamnya mereka sahur tuh dengan beberapa menu ya. Ada ayam, telur, susu, dan lain-lain lah. Hitung-hitung buat ngumpulin tenaga nih. Sebelum muncak pagi harinya. Pagi harinya mereka beres-beres dulu tuh. Lalu setelahnya langsung ke base camp. Nah setelah menempuh perjalanan, mereka itu sampai di base camp sekitar jam 9 pagi. Barulah setelahnya mereka simaksi. Mereka mulai pendakian sekitar jam 10 siang. Untungnya nih cuaca itu nggak terik-terik amat. Ya tenggorokan jadi nggak seret-seret amat lah. Fatih saat itu sebagai leader. Di belakangnya ada Wahyu, Bambang, Edo, dan yang terakhir ada Agus. Mereka berjalan pelan-pelan tuh sambil nikmatin suasana alam siang itu yang tidak terlalu terik. Mereka juga nggak menemukan pendaki lain, hanya ada rombongan mereka saja. Ya maklum lah, lagi puasa ya kan. Setelah hampir 2 jam mereka baru sampai tuh tiba di pos 1. Mereka langsung istirahat dulu dan rencananya mereka baru jalan lagi sekitar jam 1 siang. Sambil istirahat ada yang sholat, ada yang santai-santai, bahkan karena emang lagi ngerasa panas tuh. Salah satu dari mereka ada yang mandi karena emang itu lagi deket di sumber air. Gue mandi dulu deh ya. Panas banget ini. Ya salam, yaudah jangan lama-lama ya. Si Wahyu lagi asik mandi sendirian. Dia nggak mikir yang aneh-aneh tuh. Karena emang kan ini lagi siang bolong. Masa ada hantu? Sayangnya nih pikiran Wahyu salah. Nggak lama dia mandi. Wahyu ini ngerasa kayak lagi diliatin. Celinga kiri, celinga kanan. Wahyu ini coba buat positive thinking. Tapi semakin lama, dia tuh kayak malah semakin takut. Ditambah lagi Wahyu ini juga sendirian. Dia noleh lagi tuh ke kiri dan ke kanan, tapi ya nggak ada orang di sekitar dia. Perasaannya ini makin was-was ketika si Wahyu ini dengar ada suara orang jalan. Tapi pas dilihat, nggak ada tuh orangnya. Siapa tuh ya? Karena emang udah ngerasa nggak kerasan nih, akhirnya si Wahyu langsung buru-buru tuh. Dia pakai baju, dia andukkan ya, hingga matanya ini nggak sengaja noleh ke arah kanan. Agak jauh dari sana, Wahyu ini ngeliat ada makhluk kayak binatang gitu. Warna hitam tapi dia nggak tahu ya itu pastinya apa. Dan ketika dia coba perhatiin lagi, ya bener itu binatang hitam yang gede. Wahyu yang sadar dengan keanehan itu langsung buru-buru tuh dia ngibrit walaupun pakaiannya itu belum terpakai dengan benar. Ini demit kali ya, pikir Wahyu pada saat itu. Wahyu pun sampai ke tempat Fatih nih dengan kondisi yang agak berantakan. Di situ anak-anak yang lain pada lihat ya. Loh, kenapa dah nih bocah? Tapi Wahyu ini diem aja ya. Dia nggak mau tuh cerita ke siapa-siapa. Karena dia pikir jangan-jangan dia cuma salah lihat doang. Wahyu masih positive thinking. Tapi ini hanyalah awal dari kejadian-kejadian tidak masuk akal yang akan menimpa mereka. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5.
Mereka ngelanjutin lagi tuh perjalanan ke pos 3. Nah, di sini jalurnya itu udah mulai agak berat. Untungnya nih, cuaca pada saat itu nggak terik-terik amat. Walaupun beberapa kali mereka itu break. Ayolah guys, semangat. Masa capek terus sih? Tolong pengertiannya dong mas bro. Ya, terserah lu dah. Nanti ketemu demit lu. Ini orang lagi keausan malah ditakut-takutin setan. Emang ada-ada aja nih si Fatih. Karena emang dia orangnya iseng nih, dia langsung tuh tinggalin Bambang untuk nyusul teman-temannya yang udah ada di depan. Bambang ketar-ketir tuh karena emang dia ketakutan berada di hutan yang cukup lebat sendirian. Langsung dia lari tuh nyusul teman-temannya yang ada di depan. Mereka kembali jalan perlahan. Nah, suasana pada saat itu tuh sangat sunyi karena emang mereka nggak ketemu sama pendaki yang lain. Di situ si Wahyu mikir ya, kalau nggak gara-gara si Fatih nih, dia nggak bakal tuh mau ikut daki gunung lagi puasa kayak begini. Mereka semua udah mulai lelah tuh, ditambah trek ini benar-benar sangat menguras tenaga. Break dulu guys. Mereka berhenti di bawah pohon yang cukup tinggi dan lumayan besar. Napas mereka di situ udah mulai ngos-ngosan. Saat itu Fatih duduk di tempat yang agak jauh dari teman-temannya sambil kayak mantau gitulah, hingga dia tuh kaget ketika ngelihat ada seseorang yang jalannya itu cepet banget. Saking kagetnya pas Fatih lihat ke arah situ lagi, orangnya sudah menghilang.